Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siskawati dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan melengkapi tugas sejarah Indonesia, yaitu mempresentasikan perkembangan politik dan ekonomi masa reformasi pada masa pemerintahan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid. Yang pertama, pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Masa pemerintahan B.J. Habibie dilatar belakangi oleh turunnya Soeharto dari kursi kepresidenannya pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Adapun kebijakan-kebijakannya diantaranya, yang pertama kebijakan politik pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Yang pertama, memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya sehingga banyak bermunculan partai politik yang baru. 2. Membebaskan narapidana politik seperti Sri Bintang Pamungkas, mantan anggota DPR, dengan kasus memberikan kritik kepada Soeharto. Yang kedua, Muchtar Pahpan, tokoh ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, dengan kasus kerusuhan yang terjadi di Medan tahun 1994 serta Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Selain itu, B.J. Habibie mencabut undang-undang subversi dan menyatakan dukungan budaya oposisi, serta melakukan pendekatan kepada mereka yang menentang Orde Baru. 3. Mencabut larangan berdirinya serikat-serikat independen. 4. Membentuk 3 undang-undang demokratis, di antaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susduk DPR atau MPR. 5. Menetapkan 12 ketetapan MPR dan 4 ketetapan yang mencerminkan jawaban dari tuntunan reformasi. Sebagai contoh, TAP nomor 12 MPR tahun 1998 tentang pencabutan TAP nomor 4 MPR tahun 1998 tentang Presiden mendapat mandat dari MPR untuk memilih hak-hak dan kebijakan luar batas perundang-undangan. Yang keenam, memberikan kebebasan pers. Artinya pemerintah memberikan kebebasan fungsi pers dalam pemberitahuan. Kepada akhirnya banyak sekali bermunculan media massa baru pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Kebebasan ini diimbangi dengan kebebasan asosiasi organisasi pers, hingga organisasi seperti Asosiasi Jurnal Independen juga dapat berkontribusi dalam pers. Salah satunya, pencabutan SIUUP merupakan cara Habibie dalam memberikan kebebasan pers. Pembentukan partai politik dan percepatan pemilu pada tahun 1999. Sebagai contoh, partai politik yang terdiri dari PDIP yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri yang mendapat 153 kursi. Kemudian pemilu, yaitu pemilihan umum yang pertama menggunakan asas Luber dan Durdil, yang kedua mencabut 5 paket undang-undang politik, yaitu Undang-Undang Pemilu, Susunan Kedudukan, Tugas dan Wewenang MPR dan DPR. Ketiga, menetapkan 3 undang-undang politik, yaitu Undang-Undang Parpol, Pemilu dan Susunan serta Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Yang keempat, badan pelaksanaan pemilu dilaksanakan oleh KPU. Yang kedelapan, yaitu penyelesaian masalah Timur Timur. B.J. Habibie menawarkan 2 pilihan kepada Timur Timur, yaitu status khusus dengan otonomi daerah dan memisahkan diri dari Republik Indonesia. Yang pertama, sebulan jadi presiden, B.J. Habibie telah membebaskan tahanan politik Timur Timur seperti Sanana Usmao dan Rumau Hatta. Yang kedua, Dili 21 April penandatanganan kesepakatan damai. Yang kesembilan, pengusutan kekayaan Soeharto dan kroni-kroninya. Sesuai dengan instruksi Presiden nomor 30 tahun 1998 tertanggal 2 Desember 1998 yang telah memberikan perintah kepada Jaksa Agung Andli Gaib untuk segera mengambil tindakan hukum pemeriksaan terhadap mantan Presiden Soeharto,
beserta kroni-kroninya karena diduga melakukan praktek KKN. Lanjut pada bidang ekonomi. Pada tanggal 21 Agustus 1998, pemerintah membekukan operasional Bank Umum Nasional, Bank Modern, dan Bank Dagang Nasional Indonesia. Untuk menyelesaikan masalah krisis moneter, B.J. Habibie mengambil langkah yang pertama, merekapitulasi perbankan, yang kedua, melikuidasi beberapa bank bermasalah, yang ketiga, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Yang keempat, mengimplementasikan informasi ekonomi yang disyaratkan oleh IMF. Yang kelima, merekonstruksi perekonomian Indonesia. Dan yang keenam, membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. Yang ketujuh, mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Dan yang terakhir, mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dilanjut kepada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia keempat pada tanggal 20 Oktober 1999. Pada bidang politik, Presiden Abdurrahman Wahid melanjutkan cita-cita reformasi, diawali dengan membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet ini adalah kabinet koalisi dari partai politik yang sebelumnya mengusung Abdurrahman Wahid menjadi presiden, di antaranya PKB, Golkar, P3, PAN, PK, dan PDIP. Yang pertama, membubarkan dua departemen, yakni Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, dan diganti dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut melalui Keputusan Presiden Nomor 355 M tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999. Nama departemen ini berubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan atau DKP. Yang kedua, MPR melakukan amandemen terhadap Undang-Undang 1945 tanggal 18 Agustus tahun 2000. Amandemen tersebut berkaitan dengan susunan pemerintahan negara yang terdiri atas pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Amandemen ini sekaligus mengubah pelaksanaan proses pemilihan umum berikutnya, yakni pemilihan hak suara dapat memilih langsung wakil-wakilnya mereka di tiap tingkat. Yang ketiga, upaya reformasi di bidang hukum dan pemerintahan dilakukan dengan memisahkan TNI dan Polri sehingga TNI dapat berfokuskan diri dengan menjaga kedaulatan negara dari ancaman kekuatan asing, sementara Polri dapat berfokus pada menjaga keamanan dan ketertiban. 4. Berbagai kasus KKN kembali dibuka pada 6 Desember 1999 dan terfokus kepada mantan Presiden Soeharto dan kroni-kroninya. Namun dengan alasan kesehatan, proses hukum terhadap Soeharto belum dapat dilanjutkan oleh Kejaksaan Agung dan menetapkan mantan Presiden Soeharto menjadi tahanan kota dan dilarang bepergian ke luar negeri. Pada tanggal 3 Agustus tahun 2000, Soeharto ditetapkan sebagai terdakwa terkait beberapa yayasan yang dipimpinnya. 5. Pemulihan hak minoritas keturunan Tionghoa untuk menjalankan keyakinan mereka yang beragama Konghucu melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 mengenai pemulihan hak-hak sipil penganut agama Konghucu. Sikap Presiden Abdurrahman Wahid cenderung mendukung pluralisme dalam masyarakat termasuk dalam kehidupan beragama dan hak-hak kelompok minoritas merupakan titik awal berbagai aksi penolakan terhadap kebijakannya. Yaitu Presiden melontarkan gagasan kontroversi yaitu untuk mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 1996 tentang larangan terhadap Partai Komunis Indonesia
dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. 2. Benturan presiden dengan ormas dan parpol Islam adalah landasan untuk membuka hubungan dagang dengan Israel. Gagasan tersebut mendapat tentangan keras. Dalam bidang ekonomi, yang pertama, dibandingkan dengan sebelumnya, kondisi perekonomian Indonesia mulai menerap pada perbaikan, yaitu pertumbuhan PDB yang mulai positif, laju inflasi yang tingkat suku bunga yang rendah. Kondisi moneter negeri mulai stabil. Yang kedua, hubungan pemerintah dengan IMF juga kurang baik dikarenakan masalah amandemen Undang-Undang Nomor 23 mengenai Bank Indonesia, penerapan otonomi daerah atau kebebasan daerah untuk meminjam uang dari luar negeri, dan revisi APBN tahun 2001 yang terus tertunda. 3. Politik dan sosial yang tidak stabil semakin parah dan membuat investor asing menjadi enggan untuk menanamkan modal di Indonesia. Dan yang terakhir, makin rumitnya persoalan ekonomi ditandai lagi dengan pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHGS yang cenderung negatif, bahkan merosot hingga 300 poin. Dikarenakan lebih banyaknya kegiatan penjualan dibandingkan dengan pembelian dalam perdagangan saham di dalam negeri. Sekian presentasi dari saya tentang perkembangan politik dan ekonomi pada masa reformasi, pada masa pemerintahan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dalam penyampaian materi dikarenakan saya masih dalam tahap pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.